Rabbi shrah li sadri yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim lagi dengan rekan-rekan dari alumni Magdis ya. Walaupun pesertanya umum, tapi ya acara ini yang saya ketahui diinisiasi oleh rekan-rekan dari angkatan 21 ya, Fakhri dan kawan-kawan. Mudah-mudahan rangkaian agenda ini tetap istiqomah, tetap berjalan dan terus berkembang, sehingga salah satu entitas kita sebagai alumni Magdis tetap bisa terjalin, tetap bisa terkoneksi satu sama lain. Jadi bukan hanya silaturahim, tapi juga silatul aro artinya silah pikiran. Kemudian harapannya dari silaturahim, silatul aro, kita juga bisa menghadirkan silatul amal. Jadi terkoneksi satu sama lain untuk berkolaborasi, bukan hanya dalam pikiran saja, tapi juga dalam bentuk amal perbuatan. Nah, mungkin salah satu konkretnya ya, tadi diawali sudah disampaikan akan ada donasi untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Baik, ikhwas sekalian, saudara-saudara para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pas dikasih tema, saya tanya ke Fakhri apa temanya sudah ditentukan atau memang bisa milih sendiri atau seperti apa. Tapi kemudian diberi kebebasan ke saya juga. Ya dari panitia ada tema juga, tapi diberi kebebasan kalau Ustadz ada tema juga tidak apa-apa. Akhirnya saya berpikir, oh ya momentumnya pas kemarin tuh 25 November Hari Guru ya. Jadi ya saya lihat di banyak media sosial berseliweran tentang ucapan selamat Hari Guru. Nah, mudah-mudahan itu jadi jadi apa yang kita adakan dan kita sampaikan malam ini, kita diskusikan itu jadi relate dengan situasi saat ini, sehingga mudah-mudahan kesannya bisa lebih masuk dan punya dampak gitu bagi kita. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, coba dikasih saya share screen sedikit. Ada yang mau saya tampilkan. Jadiin saya co-host ya. Saya belum bisa share screen soalnya. Oke. Ya, kelihatan ya. Baik, ikhwas sekalian, saya ingin mengawali diskusi kita malam ini. Kita berpikir dari awal penciptaan manusia. Saya ingin mengawalinya dari sini. Allah Subhanahu wa taala waktu itu berfirman kepada malaikat yang kita sudah banyak hafal ya ayat-ayatnya. Al-Baqarah ayat 30, Allah mengatakan bahwa aku ingin menciptakan di muka bumi ini khalifah. Aku ingin menciptakan manusia. Maksudnya Adam alaihissalam. Kemudian para malaikat protes. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Kami ya intinya malaikat kemudian mempertanyakan kenapa Allah harus menciptakan manusia yang nanti dia akan saling bermusuhan, menumpahkan darah, membuat kerusakan dan lain sebagainya. Sedangkan kami para malaikat ini senantiasa bertasbih, memujimu, memuliakanmu, mensucikanmu, seperti itu. Kurang apa? Terus kenapa lagi sih harus menciptakan manusia? Maka kemudian dialog berlanjut dengan Allah menegaskan bahwa ada hal-hal yang kalian tidak ketahui, yang mana hanya aku yang mengetahui. Dan di situ Allah membuktikan di ayat berikutnya, yaitu wa 'allama Adam al-asma'a kullaha.
thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Nah, nama-nama di sini kemudian para ulama yang menafsirkannya bahwa di antara kemuliaan manusia dengan makhluk yang lain adalah akal. Akal itulah yang kemudian bahkan membedakan antara manusia dengan malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah. Saya sering mengatakan software hardware-nya itu untuk taat kepada Allah. Jadi Allah gambarkan di surah di dalam Al-Quran juga kan bahwa alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa sifat malaikat itu selalu tunduk dan patuh kepada Allah dan tidak akan melanggar perintah Allah. Pokoknya dia sudah di set up dari sananya untuk dia taat kepada Allah. Sedangkan manusia, nah manusia ini kemudian diberi fitrah yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia diberikan semacam kemampuan untuk melakukan khiyar, melakukan pilihan, melakukan ikhtiar. Dia kemudian diberi kemampuan untuk memilih sendiri apa yang baik untuk dirinya. Walaupun kemudian Allah sudah memberikan fitrah, memberikan potensi dalam dirinya tentang keimanan dan lain sebagainya. Sehingga nanti dia dengan fitrahnya itu menggunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah dan ujungnya nanti dia pun beriman kepada Allah. Tetapi kalau kita amati di Quran ketika Allah meniupkan ruh kepada manusia, kemudian Allah berfirman alastu birabbikum qalu bala syahidna. Di situ kan perjanjian ikatan ruh manusia dengan Allah itu kan di situ. Seluruh manusia ya tanpa terkecuali pasti mengalami fase tersebut. Yang mana di Maqdis kita sudah diajarkan kan kita sudah wajib hafal hadis arba'in, yang mana hadis keempat ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan ila akhirih. Kemudian pada hari ke 120 ya kalau tidak salah itu summa yunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin dan seterusnya. Nah, ketika yunfakhu fihi ruh itulah firman Allah wa nafakhna fihi ruh min ruhina wa nafakhna fihi min ruhina. Kalau tidak salah. Al-A'raf ayat 172. Di situ Allah berfirman bahwa ketika kami meniupkan ruh pada manusia itu kami kemudian mengambil janji, mengambil sumpah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Manusia kemudian bersaksi bahwa bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Nah menariknya adalah di ujung ayat ini kemudian Allah mengatakan bahwa Allah memberikan gambaran, maksudnya Allah memberikan gambaran bahwa nanti akan ada orang-orang yang lalai. Yang demikian itu agar kami tidak menjadi orang-orang yang lalai terhadap sumpah ini di hari akhir nanti. Kurang lebih seperti itu makna. Berarti dari fitrah yang mana kita sudah mengambil sumpah dengan Allah, sumpah setia untuk taat kepada Allah itu, bahwa mengakui bahwa Allah itu Rabb kita itu, nanti itu ada potensi untuk kita menyimpang, untuk kita kemudian lalai. Nah disinilah karena memang manusia disetting oleh Allah untuk kemudian dia memilih sendiri. Tentu Allah kasih fitrahnya di dalam dirinya, di dalam hatinya, itu kemudian dia punya kemampuan untuk memilih sendiri yang baik untuk dirinya. Nah, bagaimana dia bisa memilih yang baik tadi? Allah ajarkan ilmunya. Ilmunya melalui ayat-ayat. Ilmunya melalui siapa? Melalui Rasul. Makanya disitulah nanti kenapa Allah kemudian mengutus para nabi dan Rasul untuk membimbing manusia. Oke, di awal sini kita sudah paham bahwa poin yang pertama adalah manusia diciptakan dengan kemuliaan akal. Akal itu digunakan untuk kemudian memahami ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itulah yang kemudian menjadi ilmu bagi manusia. Ilmu itu outputnya apa? Hasilnya apa? Keimanan pada Allah. Karena ilmu itu adalah, kalau saya ingat betul kultum Ustaz Abbas itu, saya ada catatan itu kultum pas kapan saya masih ingat, beliau menjelaskan bahwa ilmu itu apa sih?
secara umum, secara sederhana. Ilmu itu apa sih? Maqalallahu wa maqalahu Rasul dan para sahabat. Jadi intinya ilmu itu apa sih? Apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari sunnah Rasul, sunnah yang mencakup ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin dan seterusnya. Segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya, intinya itu adalah ilmu. Maka konsepnya di ayat ini wa 'allama Adama asma'a kullaha, bahwasannya manusia diciptakan dengan kemuliaan akal. Nah, kemuliaan akal itu kemudian dibimbing oleh wahyu. Yang mana di sini Allah tegaskan bahwa enggak kemudian serta-merta dikasih akal dibiarin, enggak. Tapi Allah kemudian memberikan jadi Allah tuh ngasih kita alatnya, Allah ngasih kita bahannya. Gitu. Jadi Allah itu enggak langsung ngasih kita makanan jadi, gitu. Analoginya kurang lebih seperti itu. Jadi kita dikasih alatnya yaitu akal, kemudian kita dikasih bahannya yaitu ayat. Ayat itu ada, Ustaz Abbas menjelaskan di materi beliau ekonomi syariah itu, zamanan saya masih Ustaz Abbas yang ngajar. Saya masih ingat betul tentang ayat. Ayat itu ada dua, ayat kauniyah dan ayat kauniyah. Nah, dari ayat itulah kemudian dengan akalnya manusia memahami hakikat keberadaan dirinya, hakikat keberadaan Allah, eksistensi Allah sebagai Rabb semesta alam ini, Allah yang mengatur, sehingga manusia adalah hamba yang harus taat dan patuh dan tunduk pada Allah. Kemudian hakikat keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan yang tugasnya adalah untuk membimbing manusia. Nah, di situ titik poin yang pertama. Nah, kemudian ikhwas sekalian, berikutnya adalah bagaimana kemudian Allah menjaga agar akal manusia itu, karena tadi Allah berkomitmen untuk memberikan manusia fitrah, kemudian memberikan akal, kemampuan dan lain sebagainya. Terus dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah tidak kemudian membiarkan manusia akhirnya memilih yang buruk dan lain sebagainya, tidak. Tapi Allah juga menghadirkan para nabi dan rasul yang tugasnya adalah, nah ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maksudnya tadi ya, ayat bahwa entitas manusia itu tidak bisa dilepaskan dari ilmu yang atas bimbingan wahyu, sebagaimana yang Allah katakan wa 'allama Adamal asma. Jadi asma yang didapatkan oleh Adam itu bukan hasil upaya Adam itu sendiri karena diberikan akal oleh manusia, tidak, tapi Allah yang mengajarkan. Sedangkan akal yang dimiliki Adam itu berfungsi untuk menerima. Karena kalau tidak punya akal, maka apa yang Allah ajarkan itu tidak bisa diterima. Nah, itulah kelebihan manusia diantara yang tidak kemudian dimiliki oleh makhluk yang lain. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini di sini juga menegaskan bahwa ilmu itu Allah yang ajarin, jadi bukan manusia. Dan bimbingan ilmu itu apa sih inti dari ilmu tuh? Ilmu itu adalah, kalau kata Prof. Syed Muhammad Nakib Alatas, ilmu itu apa? Ilmu itu kalau dalam Islam sumbernya harus khabar sodik. Khabar sodik itu apa? Mencakup wahyu. Bukan mencakup wahyu, khabar sodik itu adalah wahyu. Wahyu yang kemudian tersampaikan ke manusia baik dalam bentuk Al-Quran ataupun hadis. Karena hadis pun intinya pun dari Allah juga kan, bukan serta-merta datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi dan rasul yang lainnya. Karena wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi intinya kehidupan kita ini, kita diberikan akal untuk sebagai alat untuk berpikir, tetapi tetap kita butuh bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah berusaha menjaga manusia agar terus dia dalam ketaatan padanya dengan mengutus para nabi dan rasul. Nah, maka di sini Quran surah Al-Jum'ah ya, ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Ayat yang pertama. Nah, ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus pada kaum yang buta huruf itu rasulan.
Buta huruf kan berarti bodoh. Bodoh berarti tidak tahu. Kemudian Allah mengutus seorang rasul minhum dari kalangan mereka, yatslu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat. Membacakan ayat ini kan mencakup ayat kauniyah ataupun kauniyah. Makanya ayat, kalau kita pelajari perbedaan antara ayat makkiyah dan madaniyah adalah di antara ciri-ciri ayat makkiyah itu berbicara tentang bagaimana mengajak manusia itu berpikir tentang alam sikap pesan-pesan ilahiyah di dalam fenomena alam semesta ini. Karena itu adalah ayat. Ayat itu artinya apa? Ayat itu artinya tanda kepada yang menghantarkan kita kepada sesuatu yang lain. Ayat itu adalah misalnya kita kalau di Magnis itu apa? Tanda kalau Ustadz Abbas itu ada, misalnya mobil, ada mobil Ustadz, mobil Avanza hitam ada terparkir di situ. Oh berarti kita tanpa melihat Ustadz Abbas kita tahu dan yakin bahwa oh Ustadz Abbas pasti ada di dalam. Walaupun ya ada kemungkinan lain, misalnya Ustadz Abbas keluar dijemput sama dianterin sama Ustadz Miftah misalnya pakai mobilnya Ustadz Miftah. Coba itu dikondisikan dulu. Kelas. Ya. Nah, itulah ayat. Jadi ayat itu adalah tanda untuk sesuatu di balik itu. Ada sesuatu yang lain di balik tanda itu. Jadi tanda itu hanya simbol saja untuk mewakili sesuatu yang lebih inti, lebih hakikat dan lebih esensial di balik itu. Maka ayat-ayat alam semesta ini bagaimana, ya pokoknya banyak sekali lah. Teman-teman pasti kan hafal ayat-ayat tentang bagaimana penciptaan manusia, bagaimana fenomena alam semesta, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, dan seterusnya, tentang bagaimana air mengalir dan lain sebagainya. Semua itu adalah ayat. Kemudian kita dengan akal kita menangkap pesan-pesan itu untuk memahami bahwa oh iya ya ada Tuhan yang di balik ini semua. Apalagi bagaimana kronologi Ibrahim alaihissalam untuk kemudian bisa mencapai ya, Ibrahim itu seorang nabi dan rasul, sudah pasti dapat hidayah dan bimbingan langsung dari Allah. Tetapi kisah Nabi Ibrahim itu kemudian mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita berpikir tentang fenomena alam semesta ini. Yang tadinya bulan, habis itu matahari, yang lebih besar, yang tadinya bintang, kemudian bulan, habis itu matahari, hingga pada puncaknya inni wajjahtu wajhiya lilladzi khalaqas samawati wal ardi, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi antara akal dan wahyu yang dalam bentuk ayat tadi. Yatslu alaihim ayati. Kemudian apa? Wa yuzakihim, dan mensucikan mereka. Artinya mensucikan hati mereka. Karena hati mereka ini Allah sudah kasih fitrah. Allah sudah kasih fitrah bahwa hati manusia ini beriman pada Allah. Dengan ayat yang alastu bi rabbikum qalu bala syahidna tadi. Maka ketika diutusnya seorang rasul, itu kan dalam keadaan jahiliyah, mereka sudah menyembah berhala dan lain sebagainya. Berarti harus ada yang dibersihkan dari hati dan pikiran mereka. Maka peran rasul adalah datang untuk yuzakihim. Kemudian setelah mensucikan mereka dari anasir-anasir kemusyrikan, sehingga mereka betul-betul murni bertauhid, mendedikasikan penghambaan mereka semata-mata hanya kepada Allah, disimbolkan dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Kita menafikan seluruh Tuhan yang ada di atas muka bumi ini, yang dipahami dan dipersepsikan sebagai Tuhan oleh seluruh oleh berbagai macam manusia di muka bumi ini. Kita menafikan semuanya, kemudian illallah, kecuali Allah. Makanya ada guyonan Dr. Zakir Naik ya, mengatakan orang ateis itu separuh Islam, karena dia sudah mengatakan setengah syahadat, there is no God. That meaning is no God in this world, bahwa tidak ada Tuhan gitu dalam hidup ini. Nah, memang syahadat kita kan setengahnya itu kita mengatakan nafyu, kita menafikan seluruh Tuhan
di muka bumi ini, di alam semesta ini. Kemudian ada setengah kalimat berikutnya yang menyempurnakan illallah. Jadi kita menafikan seluruh Tuhan dan kita menegaskan, kita isbat di situ bahwa hanya Allah. Gitu. Jadi orang ateis itu sebenarnya dia setengah jadi muslim. Itu bercandaannya Dr. Zakir Naik. Seperti itu. Jadi membersihkan di sini maksudnya adalah betul-betul membersihkan hati manusia dari segala belenggu yang membuat dia menghambakan diri bukan pada Allah, seperti itu, sehingga membuat dia taat bukan pada Allah, itu dibersihkan. Jadi hamba itu, manusia itu harus merdeka dalam artian dia tidak boleh terbelenggu oleh penghambaan pada selain manusia. Gitu. Makanya Allahu yarham Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi yang wafat beberapa bulan lalu ya, itu mendefinisikan merdeka itu apa? Inqadul ibad min ibadatil ibad ila ibadatil rabbil ibad. Jadi menyelamatkan hamba dari penghambaan terhadap hamba, artinya penghambaan terhadap manusia, untuk diselamatkan pada apa? Ila ibadati rabbil ibad. Untuk agar dia menyembah Robnya hamba. Allah maksudnya. Seperti itu. Wayuzakkihim. Artinya berarti fungsi dari ilmu pengajaran itu harus membuat manusia itu jadi mengenal Allah. Diberikan tanda-tandanya, dibacakan ayat-ayatnya, kemudian dibersihkan jiwa mereka, hati mereka dari penghambaan terhadap selain Allah, sehingga mereka betul-betul hanya beriman dan bertakwa kepada Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Para ulama memang lebih banyak menafsirkan bahwa Alkitab di sini adalah Al-Quran. Memang kita tahu juga secara teks ya jelas bahwa wa yu'allimul kitab di sini ya jelas Alkitab berarti Al-Quran. Karena dalam ayat lain pun Allah menyebutkan Al-Quran dengan Al-Kitab. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dan ada lagi ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa Alkitab itu adalah Al-Quran. Nah, kemudian mengajarkan kepada manusia apa? Al-Quran. Bukan mengajarkan Al-Quran kemudian hanya dalam bentuk bacaan saja, bukan. Makanya ada wal hikmah di sini. Alkitab wal hikmah. Jadi Quran dan hikmah. Bagaimana manusia itu kemudian memahami ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kauliah yang kemudian menjadi dustur, menjadi pedoman bagi kehidupan manusia sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, jadi acuan baik benar, baik buruk, salah benar, pantas tidak pantas, adil atau zalim, itu ukurannya mana? Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, apa yang Allah ingin agar manusia lakukan, dan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Nah, itulah maksudnya Alkitab, Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian menjadi pedoman kita melakukan sesuatu untuk bidang ekonomi. Acuannya ada nggak di dalam Al-Quran? Ada. Bidang apapun selama itu masih kaitan sama kehidupan kita, pasti ada pedomannya. Karena memang Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi pedoman tadi. Dalam rangka Allah menjaga, gitu. Menjaga kalimat yang pertama tadi, wa'allama Adama al-asma, sebagai bimbingan bahwa manusia itu harus dibimbing. Akalnya itu kan udah dikasih fitrahnya, memiliki akal itu. Kemudian Allah itu kasih jaminan agar manusia itu tetap mendapatkan petunjuk. Gitu. Berupa apa ya? Al-Quran tadi. Maka wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, bukan hanya mengajarkan baca tulis Al-Quran, tapi bagaimana kemudian kita mentadaburi Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah mengecam orang yang tidak mentadaburi Al-Quran. Afala tatadabbarunal Quran. Apakah orang-orang itu tidak mentadaburi isi Al-Quran? Mentadaburi itu maksudnya merenungkan hakikat makna dari ayat ini, kemudian untuk apa kita lakukan, dalam bentuk amalnya itu seperti apa, dalam bidang ekonomi seperti apa, dalam bidang sosial seperti apa, dalam bidang politik seperti apa, dalam dunia pendidikan seperti apa. Seluruh aspek dan relung kehidupan kita ini diatur dan dibimbing melalui apa? Wa yu'allimuhumul kitab dan hikmah.
Hikmah ini bisa juga kita para ulama juga mendefinisikan sebagai kebijaksanaan atau juga al-adlu, keadilan. Keadilan itu berarti apa? Wad'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan dan jelaskan ini adalah inti atau esensi dari pendidikan dalam pandangan alam kita sebagai seorang muslim. Apa sih definisi guru menurut kita? Ya kita pakai ayat ini untuk kita mendefinisikan. Allah udah kasih petunjuknya di ayat ini. Jadi Allah itu ngasih kita pandangan. Guru itu apa sih? Sebagai Allah ngasih contohnya adalah Rasulullah. Rasulullah itu guru bagi manusia. Rasulullah itu guru bagi umat. Lalu fungsi dan peranan Rasulullah sebagai guru itu ngapain aja sih buat manusia? Nah ini hal-hal yang dijelaskan di ayat inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka hal-hal ini pula lah yang harus dilakukan oleh orang-orang atau manusia-manusia yang kemudian berusaha untuk melakukan apa yang Rasulullah lakukan dulu. Istilah kata ya. Istilah kata kita mengklaim bahwa kita melanjutkan estafet perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pewaris para nabi yang Rasulullah mengatakan bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kita melanjutkan dakwah Rasulullah. Kita mengklaim diri kita sebagai penuntut ilmu agama yang mana tujuan kita adalah berdakwah. Maka kita harus sama ratakan, sama persepsikan dulu pandangan kita tentang seorang dai, seorang guru itu apa sih? Ngapain kerjaan? Ya ini, yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat, memahamkan ayat-ayat qauliyah maupun kauniyah itu kepada manusia, kepada anak murid kita, wa yuzakihim, dan membersihkan anak didik kita, murid-murid kita, hatinya, jiwanya, pikirannya untuk betul-betul murni tauhidnya, ibadahnya, nanti dia betul-betul hanya menyembah Allah dan mengakui Allah sebagai satu-satunya Rabb-nya, dan mengakui Rasulullah itu sebagai utusan yang bukan kemudian sama rata kedudukannya dengan Allah, tetapi sebagai utusan yang diutus untuk membimbing manusia. Dan kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan tentang keahlian, tentang kemampuan kita mengelaborasikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an untuk kemudian kita ejawantahkan atau kita kita aplikasikan dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan sosial kita, ekonomi kita, pendidikan kita, politik kita, semua dimensi kehidupan kita ambil dari Alkitab tadi, dari ilmu yang kita dapat dari Alkitab tadi. Yang mana Alkitab itu pun ya sudah mencakup pada hadis-hadis Rasulullah juga, karena mengamalkan hadis dan sunnah Rasul itu adalah perintah Al-Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jelas kita mengimani itu. Maka tidak bisa kita pisahkan. Ada orang-orang yang mengklaim Al-Quran saja sudah cukup. Loh, kok Al-Quran saja sudah cukup? Kan Al-Quran nyuruh kita mengambil dari Rasul. Maka apa yang dilakukan Rasul itu sebagai uswah. Karena banyak hal-hal spesifik, hal-hal yang eksplisit yang tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Bagaimana metode kepemimpinan, bagaimana proses pemilihan, itu kan nggak ada di dalam Al-Quran. Allah hanya menegaskan wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tapi nggak ada penjelasan detailnya, cara milihnya bagaimana. Kita lihat bagaimana Rasulullah. Bagaimana kemudian setelah Rasulullah. Bagaimana proses terpilihnya Abu Bakar. Bagaimana proses terpilihnya Umar. Bagaimana proses terpilihnya Utsman, Ali. Bagaimana cara mereka memimpin. Bagaimana cara mereka mengatur harta rampasan perang. Bagaimana cara mereka berdakwah terhadap non muslim, bagaimana cara mereka berperang. Itu adalah semua bagian dari kita mengamalkan ilmu yang dari Alkitab dan hikmah tadi. Sekalian. Nah, maka ini adalah nilai-nilai dasar yang harus kita pegang sebagai seorang guru. Jadi yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya, adil, dan puncak dan hakikat keadilan yang paling tinggi adalah kita menjadikan Allah itu sebagai Rabb kita.
Itu. Makanya lawan kata adil itu adalah zalim. Makanya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena kita menempatkan rububiyah, uluhiyah itu bukan pada Allah. Itu kan suatu kesesatan yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi inilah guru. Guru itu harus outputnya apa? Ya, menghasilkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nanti akan kita ketemu tuh bagaimana negara ini dibangun, bagaimana peradaban bangsa ini dibangun oleh para ulama waktu itu. Gitu. Jadi itulah inti pendidikan agar manusia kemudian mengenal Rabb-nya. Itu hikmah, artinya adil, menjadikan Allah itu sebagai Tuhan. Jadi kalau ada yang bertanya, ada orang baik, orang kafir tapi baik. Nah ini kan kalimatnya. Baiknya dalam artian apa? Baiknya itu dia sering nyumbang, dia sering ngasih donasi dan lain sebagainya. Dia pokoknya hartanya itu dia korbankan buat orang banyak. Itu orang baik. Tapi kemudian ada Muslim yang mungkin hartanya biasa aja, dia pelit, dia tidak menyumbang, kemudian dia melakukan dosa dan lain sebagainya. Tapi dia Muslim, dia beriman kepada Allah. Tidak ada tanda-tanda kemurtadan dalam diri dia, tidak ada tanda-tanda syirik besar dalam diri dia yang kemudian mengeluarkan dia dari Islam. Nah, dalam pandangan kita, jangan sampai ini rancu nih dalam pikiran kita. Jangan sampai kemudian kita yang mending yang tidak Muslim tadi, tapi dia baik, dia tidak kasar sama orang, dia nggak nyakitin orang, dia nggak ngeganggu orang. Tunggu dulu. Dalam keyakinan dan keimanan kita sebagai seorang Muslim, keimanan kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu adalah Rabb, itu adalah inti dari kehidupan kita di muka bumi ini. Nah, kalau ada orang kemudian ya taruhlah dia baik, dia menyumbang dan lain sebagainya, tapi kalau dia tidak mengakui Allah itu sebagai Rabb, maka itu adalah bentuk kezaliman yang sangat amat besar dari seorang manusia. Karena dia tidak mengakui Allah itu pencipta, bayangkan. Allah yang menciptakan dia, Allah yang kasih dia makan, Allah yang kasih dia hidup, Allah yang bisa menghidupkan dan mencabut nyawa dia kapanpun. Tapi kemudian dia tidak mengakui Allah itu sebagai Rabb. Maka itu justru orang yang paling kurang ajar dalam definisi keimanan kita sebagai seorang Muslim. Kita harus meyakininya seperti itu. Jadi jangan sampai rancu nih kita cara berpikir. Kemudian, yang mending orang kafir tapi baiklah daripada dia nggak mengakui Allah itu sebagai Rabb kok dibilang baik. Nggak bisa. Tapi bukan berarti kemudian mereka itu kurang tidak baik, kemudian kita ketemu di mana aja kita bisa tampol-tampolin, kita bisa bom dan lain sebagainya. Itu salah lagi. Jadi analoginya tuh Ustaz Dr. Adian Hussein itu sering ngasih contohnya tuh begini tentang keimanan. Karena ini penting, perlu saya titik tekankan dulu sebelum kita lanjut ke bagaimana sejarah bangsa kita dan peranan para guru. Jadi tentang keimanan pada Allah tadi, karena kan nanti banyak juga, masa ada orang, kok jahat banget sih agama kamu, nanti ada orang baik yang kemudian dia hidupnya untuk membantu orang dan lain sebagainya, tapi kemudian dia masuk neraka. Padahal ya tadi kita sudah meyakini bahwa ukuran baik dan buruk itu ya tadi beriman kepada Allah itu adalah suatu hal yang sangat mutlak dan sangat esensial dalam kehidupan kita. Jadi kalau itu yang dilanggar, itu yang diingkari, maka itu sangat fatal. Analoginya itu seperti misalnya kita punya orang tua. Kita punya orang tua, kemudian kita ngomong gini ke orang tua kita. Ayah, ibu, saya pengen ngomong serius. Sebenarnya saya ini anak kalian bukan sih? Akhirnya orang tua kita kaget, loh kok nanyanya begitu? Iya saya, iya kamu itu anak kami. Mana buktinya? Ini akte kelahiran dan lain sebagainya. Enggak, ini enggak logis. Ini enggak ilmiah. Saya butuh bukti yang lebih konkret, butuh bukti yang lebih ilmiah lagi. Bentuknya apa? Tes DNA. Kira-kira hati dan perasaan orang tua kita gimana? Sekarang nih habis acara ini, kita ngomong ke orang tua kita masing-masing, kita besok tes DNA yuk, mau buktiin kita ini sebenarnya hubungan kita tuh kita sedarah atau enggak sih? Kita ngomong aja kayak gitu ke orang tua. Yang paling minimal kita digampar lah. Karena pasti sakit hati sekali orang tua.
Nah kemudian nggak berhenti sampai di situ. Kita udah apa namanya, sampai saya betul-betul dapat hasil tes DNA dan lain sebagainya sebagai kalian sebagai orang tua, saya mohon maaf saya nggak bisa mengakui kalian sebagai orang tua mulai saat ini. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir. Saya tetap jamin kehidupan kalian. Misalnya kita udah kerja, kita udah punya banyak uang, apa namanya, kita udah punya kemampuan kemandirian finansial lah. Kemudian orang tua kita udah sepuh. Jadi nggak apa-apa, wahai ibu dan ayah, kalian tetap saya jamin kehidupan kalian. Saya belikan rumah, saya tempatkan pelayan dan lain sebagainya. Kalian sakit saya urus dan lain sebagainya. Pokoknya semua perilaku saya tidak akan rubah sebagai seorang anak kepada orang tua. Tapi mohon maaf untuk satu hal, untuk mengakui bahwa kalian adalah orang tua saya belum bisa saat ini. Saya tidak bisa saat ini. Kira-kira orang tua bakal senang nggak? Nggak mungkin orang tua menerima itu. Mau kita kasih fasilitas apapun, tapi kemudian soal mengakui tadi dia tidak mengakui kita sebagai orang tua, pasti kita nggak terima. Nah, jadi ukurannya tuh begitu kurang lebih. Jadi mau ada orang baik segimanapun, terus dia nggak mengakui Allah sebagai Rob. Sedangkan itu orang tua loh, itu orang tua yang dalam batasan melahirkan, mengandung, membesarkan. Gitu. Sedangkan Allah itu hidup dan mati kita tuh Allah yang berikan. Kita ini diciptakan oleh Allah. Gitu. Kita dikasih beasiswa sama seseorang saja, kita bisa punya rasa apa namanya, beban untuk berbalas budinya saja luar biasa. Apalagi ini kita dikasih kehidupan dan apa namanya, hidup dan mati kita ini ada di tangannya. Nah, seperti apa tuh beban dan tanggung jawabnya untuk kita menghambakan diri kepadanya? Itu kan sangat luar biasa. Nah, terus kita nggak beriman padanya, maka sangat fatal. Nah, itulah apa namanya, gambaran betapa buruknya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, itu harus kita yakini sebagai seorang Muslim. Baiklah ikhwan sekalian, dan diantara untuk memahamkan itu adalah tugas dari para guru untuk mendidik manusia, untuk mendakwahkan manusia. Jadi dai itu adalah guru, karena dai itu melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada manusia untuk menjadi guru. Karena fungsi guru adalah membimbing manusia untuk kemudian dia mengenal Rabbnya, untuk dia kemudian menjalani kehidupannya sesuai dengan hukum-hukum yang datang dari Rabbnya, yang mana kemudian di situ pasti akan ada kemaslahatan bagi alam semesta ini. Maka Allah kemudian berfirman, "Wa ma arsalnaka ya Muhammad," ya, pada Nabi Muhammad, "wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bukan hanya untuk kaum muslimin saja, tetapi untuk seluruh alam semesta. Karena syariat Islam itu begitu luar biasa. Kenapa begitu luar biasa? Ya sederhana saja. Allah yang bikin alam semesta ini. Kemudian Allah juga yang ngasih pedomannya. Sederhana kan? Gitu. Kayak misalnya Honda, pabrik bikin mobil, bikin motor. Kemudian Honda juga yang mengeluarkan buku pedomannya. Logis kan? Gitu. Wajar kan? Jadi sangat ironi kalau kemudian kita beli motor Honda, gitu, pakai buku pedoman Yamaha untuk perbaikinnya, ya kacau. Atau kita beli buku apa namanya, kita pas motor Honda kita rusak, kita ngambil buku panduan proyektor Epson, gitu. Kacau, gitu. Maka Said Kutub pun kan menganalogikannya kan begitu, bahwa ya ketika manusia ini diciptakan sama Allah, alam semesta ini diciptakan sama Allah, kemudian untuk ngejalanin hidupnya, untuk dia menjalani apa namanya sistem kehidupannya, dia pakai buku pedoman yang lain, yang kemudian nggak jelas datang dari mana. Nah itu yang terjadi adalah kekacauan seperti itu. Baiklah ikhwan sekalian, kita kemudian lanjut ke bagaimana bangsa ini berdiri, sejarah bangsa kita. Dan tentu bicara ini bukan hanya dalam konteks Indonesia saja, tapi akan kita pahami untuk kita generalisir gitu sebagai sebuah peradaban, gitu, sebagai sebuah umat. Karena kalau kita runutkan, bangsa ini pun didirikan atas ikhtiar dan upaya dari para ulama-ulama yang tentunya tidak bisa dilepaskan juga dari apa yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun peradaban bangsa di Madinah. Rasulullah diutus. Apa yang pertama kali Rasulullah
lakukan? Yang ngajar. Ngajar itu apa? Ngajak anak-anak mudanya itu kemudian berpikir. Gitu. Manggil anak-anak mudanya, kemudian halakoh-halakoh kecil di rumah Arqam bin Abil Arqam dan lain sebagainya. Itu kemudian menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu yang bersumber pada wahyu. Yang mana wahyu itu sudah satu paket untuk menghantarkan manusia agar mengenal Rabbnya. Nah, itu juga yang kemudian difahami oleh para pendiri bangsa ini, sehingga mereka kemudian banyak mengambil ibrah-ibrah penting dalam sirah nabawiyah untuk bagaimana mengusir penjajah, untuk bagaimana membangun bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Itu tidak bisa kita lepaskan dari nilai-nilai keislaman, yang mana di nilai-nilai sejarah kuat banyak diambil oleh para ulama dalam memperjuangkan bangsa kita. Nah, di sini saya ingin bacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang mana pembukaan Undang-Undang Dasar itu diawali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti para ulama itu tahu betul bahwa bangsa ini harus bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu Tuhannya siapa? Kaum muslimin. Tuhan semua manusia ya sebenarnya. Yang mana paling tidak seluruh kaum muslimin lah yang mengakui bahwa Allah adalah Rabb semesta alam. Itu di pembukaan saja sudah jelas seperti itu. Jadi bukan Tuhan yang maha kuasa, enggak, tapi disebutkan di situ Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu enggak ada di bahasa Sanskerta. Itu bisa kita sampaikan tuh kepada orang-orang yang mengatakan enggak usah ke Arab-Araban dan lain sebagainya. Yaitu pembukaan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada di bahasa lain. Bahasa rahmat itu bahasa Al-Qur'an, bahasa Islam, bahasa keimanan. Nah, kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Maka keadilan, adil sendiri dari mana? Ya dari Islam. Nggak ada agama lain punya definisi itu. Adil. Adil itu apa? Sama rata? Enggak. Adil itu apa? Wad'u syai' fi mahallihi. Lawannya apa? Az-zulmu. Az-zulmu itu apa? Wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah itu Rabb, maka Allah yang disembah, bukan patung atau berhala. Itulah adil. Rasulullah itu yang mengajarkan manusia untuk bagaimana tata cara dia menyembah Allah dan menjalani kehidupannya sebagai seorang khalifah. Maka Rasulullah yang dijadikan sebagai pedoman. Itulah adil. Nah, kemudian keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada, nah ini masuk ke poin Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita semua harus ingat ya, bahwa sila pertama ini asalnya adalah ketuhanan dan wajib menjalankan syariat Islam bagi seluruh pemeluknya. Tapi kemudian karena situasi politik dan lain sebagainya, akhirnya ada negosiasi. Itu pun ya walaupun kita sayangkan sebagai seorang Muslim, tapi kemudian tidak betul-betul rugi-rugi banget. Karena kemudian Kiai Wahid Hasyim ya, yang mempunyai ide tentang kalimat diganti jadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tidak kalah sih sebenarnya. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu kalau kita jabarkan secara filosofis, itu nggak kita temukan di agama-agama yang lain. Gitu. Karena konsep tauhid itu di agama lain kayaknya nggak ada. Gitu. Konsep trinitas, yang nggak mungkin. Siddhartha Gautama, dia bukan Tuhan. Dia adalah seorang Buddhis, seorang manusia. Hindu, dewanya banyak. Konghucu sama. Gitu. Lalu di mana konsep ketuhanan yang Maha Esa ini? Ya hanya ada dalam Islam. Itu loh maksudnya. Jadi itu dasar pertama, bahwa negara ini berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya berdasarkan kepada Allah.
Berdasarkan kepada Allah berarti berarti berdasarkan kepada hukum-hukum Allah, berdasarkan kepada nilai-nilai yang Allah inginkan, yang Allah ridhoi, yang Allah restui. Begitu kan sebenarnya pemahamannya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Definisi Islam semua. Kemudian persatuan Indonesia, al-ukhuwah. Kemudian kerakyatan, ro'iyah itu kan rakyat. Artinya ro'iyah itu yang apa namanya, ro'ayar yar'a haulal hima yusiku an yar'a fiha. Yar'a itu kan apa namanya, mengembala. Artinya ro'iyah itu yang dibina, yang diurusin. Makanya rakyat itu adalah ro'iyah. Makanya rakyat. Jadi bahasa Indonesianya rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu yang menempatkan suatu pada tempatnya tadi. Apa namanya? Al-adalah itu, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah perwakilan, al-wikalah. Ini definisi Islam semua. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana ini dibentuk oleh tim 9, dan tim 9 itu adalah terdiri dari para ulama yang mereka betul-betul memahami apa namanya Islam ini secara baik dan benar. Betul-betul ulama. Kalau tidak salah kan hanya A.M. Maramis yang dari kalangan non-muslim yang masuk dalam tim 9 itu. Selebihnya 8 lagi adalah para ulama yang meletakkan dasar negara kita. Artinya, dasar itu kan fondasi. Fondasi itu berarti sesuatu yang esensial, sesuatu yang menjadi inti. Karena bangunan apapun pasti dimulai dari fondasi. Fondasinya rusak, maka rusaklah semua bangunannya. Fondasinya runtuh, maka runtuhlah semua bangunannya. Begitupun sebaliknya. Fondasinya kuat, maka kuatlah bangunannya. Fondasinya kokoh, maka kokoh pula apa namanya bina atau bangunan yang dibangun di atas. Nah, hal itulah yang kemudian dipahami oleh para ulama, sehingga Bapak sekalian, nah dalam proses pendidikan, nah, kita kembali ke makna dan esensi dari guru. Hakikat pendidikan itu sendiri, para ulama pun menjadikan nilai-nilai Islam sebagai acuan utama dalam sistem pendidikan kita. Sehingga, nah ini bisa kita apa namanya baca di sini, bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tahun 2003 itu maksudnya udah ada perubahan beberapa, tapi bukan berarti undang-undang ini baru hanya muncul pada tahun 2003. Enggak, dari sebelumnya, dari sejak awal kemerdekaan ya. Tentang sistem pendidikan nasional. Menjelaskan bahwa fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan di dalam pasal 3 yang mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi, nah ini titik poin yang harus kita pahami betul, manusia agar menjadi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu tujuan pendidikan. Berarti nyambung dong dengan apa yang kita bahas tadi tentang ayat dan lain sebagainya. Karena memang rujukannya itu para ulama. Kemudian apa? Berakhlak mulia. Artinya beradab, berakhlak mulia. Bukankah Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Apa namanya? Akmalul insanu imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul insanu imanan ahsanuhum khuluqa. Hadis Rasulullah. Bahwa yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menghadirkan nilai-nilai akhlak yang baik yang mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi apa namanya? Itulah tujuan pembelajaran. Maka guru punya peran dan tugas untuk mewujudkan nilai-nilai seperti itu. Kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itulah
tujuan pendidikan nasional. Maka dapat kita pahami, dan karena memang para ulama yang mendirikan bangsa ini, dan para ulama itu adalah pewaris Nabi. Pewaris Nabi artinya dia melanjutkan estafet perjuangan Nabi. Apa sih tugas Nabi itu diutus? Ya tadi yang kita bacakan, wallazi ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Itulah tugas Nabi dan Rasul. Yang kemudian menjadi tugas guru. Dan para ulama itu adalah guru. Dan kemudian mereka dengan pondok-pondok pesantren mereka, berjuang dan lain sebagainya, yang mana mereka semua adalah guru. Maka tujuan pendidikan itulah yang difahami betul oleh mereka, sehingga dalam membangun bangsa ini mereka sudah betul-betul memberikan guidance, memberikan pedoman, memberikan petunjuk untuk agar manusia itu memahami hakikat dirinya, untuk mengenal Rabb-nya, mengenal Rasul-nya, sehingga menghasilkan manusia yang bertakwa kepada Tuhan dan yang Maha Esa. Seperti itu ikhwah sekalian, sehingga dari sini kita bisa pahami bahwa dari sinilah peradaban bangsa ini dibangun. Dari sinilah Dari sinilah peradaban bangsa ini dibangun, dari para guru yang merupakan para ulama yang mana kita pahami mereka adalah pewaris perjuangan Nabi. Dan pada momentum Hari Guru sudah sepatutnya kita merefleksikan kembali nilai-nilai apa sih guru itu ngapain. Jadi guru itu bukan orang-orang yang sekedar menjadi pengajar, mentransfer ilmu. Karena guru itu adalah orang yang harus menjalankan peran dan misi Rasul dalam mendidik umat. Itulah guru. Jadi anak didiknya harus jadi kenal sama Allah, jadi kenal sama Rasulnya. Sholatnya jadi benar. Dia jadi tidak jadi orang pembohong. Dia tidak jadi orang yang melakukan al-fahsya dan mungkar. Itulah guru. Sehingga ya kalau kita runutkan tadi dengan sejarah berdirinya bangsa kita, para ulama mendirikan undang-undangnya, membangun bagaimana sistem pendidikan nasionalnya. Nah, ini akan sangat kita sadari betul betapa para ulama kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan suatu peradaban bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai peradaban yang dulu pernah dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun peradaban Madinah. Apa yang Rasulullah lakukan adalah sebagaimana yang sudah kita banyak pelajari. Rasulullah membangun semuanya dengan keimanan dan keislaman. Dari para sahabat yang hanya 1-2 orang itu, kemudian dari pengajaran, dari proses pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah. Guru itu ngajak berpikir. Yatlu 'alaihim ayatihi itu bukan cuma sekedar membacakan. Saya sama seperti Ustadz Abbas ketika membacakan kita tafsir Jalalain dan kemudian menjelaskan, memahamkan kepada kita, menanamkan nilai-nilai hikmah dari setiap ayat yang beliau sampaikan. Itulah yatlu 'alaihim ayati. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah untuk kemudian menyadarkan manusia. Orang seperti Umar bin Khattab sebelum kepada Allah luar biasa. Model manusia yang sangat buruk kan, maksudnya sebelum masuk Islam ya. Umar bin Khattab itu kubur anak perempuannya, kemudian minum minuman keras, khamar, kemudian membunuh orang. Kurang jahat apa coba? Hampir semua kejahatan sudah dilakukan. Tapi kemudian ketika Rasulullah datang, sang guru itu datang, mengajarkan kepadanya, sampailah dia pada titik hikmah yang kemudian dia punya iman dan Islam muncul dalam dirinya. Lahirlah Umar bin Khattab seperti yang kemudian kita pelajari dalam sejarah. Salah satu khalifah yang menggapai kejayaan Islam yang sangat luar biasa di antara 4 khalifah itu. Yang mana ya tentu keempat-empatnya sama-sama mulia.
Tapi kita lihat bagaimana Umar itu pencapaiannya sangat luar biasa. Bahkan dalam sejarah orang Barat pun sampai menulis 2/3 muka bumi ini ada di bawah telapak kaki Umar ketika dia berkuasa. Maksudnya sangat besar, dan ekspansi paling besar itu ya memang terjadi pada masa Umar bin Khattab, yang mana diantaranya adalah Al-Quds, Palestina. Yang kemudian sampai di sana Umar bin Khattab ditawarin untuk sholat di gereja ya, tapi Umar tidak mau karena nanti pasti ini akan dirubah jadi masjid. Sedangkan saya tidak mau untuk menjadi pemimpin dan kemudian orang-orang yang Nasrani ini tidak bisa beribadah lagi, tetap karena kita punya petunjuk dari Rasulullah SAW untuk tidak menzalimi orang-orang ahlul zimmi. Gitu. Jadi konsepnya itu semua sudah ada. Untuk sebagai sebuah bangsa tuh Madinah itu adalah role model negara ideal yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Makanya Michael Hart menempatkan Rasulullah itu sebagai manusia yang paling berpengaruh di muka bumi ini. Maka itulah yang kemudian menjadi pedoman dan menjadi contoh bagaimana toleransi itu dibangun, bagaimana bangsa itu dibangun, bersikap terhadap non-Muslim itu seperti apa, berperang itu syarat-syaratnya seperti apa. Semua sudah ada diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ikhwah sekalian, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dari sini kita dapat momentum untuk kembali merefleksikan lagi nilai-nilai guru yang mana sekarang itu luar biasa tantangan kehidupan kita saat ini. Untuk menjadi guru yang betul-betul guru itu sangat berat ujiannya, karena kita dihadapkan pada situasi di mana guru itu guru itu sebatas dimaknai sebagai yang ngasih ini saja, ngasih ilmu saja, mentransfer ilmu saja. Apa bedanya kita sama LKS kan? Seorang guru sama LKS apa bedanya kalau guru itu cuma hanya mentransfer ilmu? Masih lebih jagoan Google. Tapi guru itu dia ada uswah di situ. Ada keteladanan di situ. Ada ruh tentang iman dan Islam di situ. Maka para kiai gontor itu kan selalu mengatakan at-thariqah ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting daripada materi. Wal ustadu ahammu minat thariq. Dan guru itu lebih penting daripada metode. Nah, kemudian ditambahkan lagi oleh Kiai Hasan Abdullah Sahal, waruhul ustad ahammu minal ustad. Dan ruh ustadznya itu, ruh gurunya itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Yang mana ruh itu yang mencakup hal-hal yang sifatnya metafisik, hal yang sifatnya abstrak ya, yang tidak nampak, yang kaitan sama keimanan, ketaatan seorang guru. Jadi guru itu luar biasa punya peranan dalam kehidupan. Nah, maka ada quote-nya Allahu yarham Buya Muhammad Natsir yang sangat populer, yaitu saya udah ngafalin tapi lupa lagi. Suatu bangsa tidak akan maju sampai atau sebelum ada di antara bangsa itu segolongan guru yang suka dan rela berkorban untuk keperluan bangsa. Jadi bangsa itu akan maju kalau selama ada orang-orang guru-guru yang ikhlas, yang suka berkorban untuk umat, suka berkorban untuk bangsa, maka disitulah titik kemajuan suatu bangsa. Kita tentu mendengar juga kisah tentang bagaimana Kaisar Jepang ketika Jepang dijatuhkan bom Hiroshima dan Nagasaki, hancur. Hal yang pertama yang dia lakukan adalah dia perintahkan kepada bawahannya, tolong data berapa guru yang masih hidup dari bangsa kita. Maka saya akan bangun kembali bangsa ini dengan para guru tersebut. Maka guru itu sangat punya peranan penting dalam kehidupan kita dalam
ya dalam berbangsa dan bernegara. Tentunya kita lebih luas lagi. Kalau Jepang ya mungkin dia hanya berpikir tentang fisik, tentang materi. Tapi kita sebagai seorang Muslim jauh lebih universal, jauh lebih luas lagi, jauh lebih komprehensif. Kita mencakup hal-hal yang sifatnya duniawi dan juga ukhrawi. Kita mencakup hal-hal yang sifatnya materialistik dan juga metafisik. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami makna guru dengan diskusi kita pada malam hari ini. Syukran warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Wildan yang telah memaparkan materinya dengan begitu terperinci mengenai tema kita pada malam hari ini, guru sebagai pondasi peradaban bangsa. Nah, ada sedikit kesimpulan yang bisa Anda tangkap Ustadz dari materi yang telah Antum sampaikan, bahwasanya guru itu sebagai warasatul anbiya atau pewaris para nabi, yang mana guru di sini berperan sebagai pembentuk karakter, akhlak, serta juga kepribadian bagi para murid-muridnya. Untuk apa? Untuk supaya nanti ke depannya peradaban bangsa itu semakin cerah dan juga semakin maju seperti itu. Dan juga kita sebagai para akademisi di sini yang insya Allah kita semua nanti ke depannya juga pasti dan merupakan sebuah kewajiban kita sebagai akademisi untuk mengajarkan ilmu yang telah kita dapatkan, yang mana itu merupakan sebuah tujuan dari kita sebagai akademisi, diantaranya yakni sebagai iron stock dan juga sebagai iron stock, sebagai penerus estafet berikutnya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke acara selanjutnya yakni pertanyaan, sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang misalkan ada pertanyaan atau ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya di kolom komen di obrolan. Nah, seperti itu. Silahkan kawan-kawan. Jangan. Jadi insya Allah untuk pertanyaan ditampung dulu Ustaz ya. Nah, insya Allah karena besok akan ada sesi kedua. Ya, siap. Ya, buat diskusi Ustaz, biar lebih seru lagi gitu. Ya, betul. Oke. Baru ada satu pertanyaan. Silakan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya lagi. Nanti insya Allah akan kita diskusikan di esok hari kajian berikutnya. Nah. Baru ada. Ya. Nah, mungkin pertanyaan akan ditampung saat ya. Sebelum kita menutup materi pada malam hari ini, kita mengambil sedikit khulasoh, kesimpulan dari materi yang telah Ustadz Wildan sampaikan yang tadi mengenai guru sebagai pondasi peradaban bangsa. Di mana guru ini nantinya akan berperan sebagai pendidik serta pembentuk karakter para penerus bangsa. Nah, dan juga kita sebagai penerus para guru kita yang pastinya kita akan juga berperan di masyarakat nantinya. Mudah-mudahan kita semua nantinya bisa memberikan partisipasi ilmu kita serta seluruh apa yang telah kita dapatkan di dalam pembelajaran kita selama menjadi murid, kita bisa amalkan kembali di kemasyarakatan kita nantinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, seperti itu. Mungkin kita cukupkan saja untuk kajian pada malam hari ini. Karena insya Allah besok akan diadakan lagi sesi diskusi mengenai tema yang kita bawakan pada malam hari ini seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan masih ada yang ingin bertanya akan ditampung, nanti bisa langsung saja hubungi ke admin
yang menyelenggarakan kajian ini ke saya atau misalkan ke Fahri bisa seperti itu. Untuk pertanyaannya ditampung dulu seperti itu. Mungkin untuk kajian pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Marilah kita bersama-sama menutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma